kalau pertama teman-teman seperti biasa kita tidak Deketin dulu. menjadi perhatian. Kita nyanyinya bahasa Inggris. Oke, shalom. Selamat malam teman-teman profesi. Terima kasih buat Pak Gembugem yang hadir bersama dengan kita. Sambil menunggu teman kita mulai saja ya teman-teman. Nanti setelah kita naikkan satu pujian, berdoa langsung masuk ke sharing oleh Bapak Gembala. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kalau saat ini kami berkumpul di Warkop Naik Kelas, saat ini Tuhan Yesus bersama teman-teman kami, Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan Yesus, kami akan sharing satu sama lain. Kami juga memuji, berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, hadirat-Mu tak terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami di tempat ini untuk berfellowship, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ayo, gimana mulainya? Angkat satu pujian. Mari kita angkat satu pujian. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I leave my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every day that I am ever, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. And every day that I am ever, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi dari awal kita nyatakan, I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Nyatakan all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every day that I am ever, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am ever, oh, I will sing of the goodness
of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy. Sekali lagi nyatakan, I sing praises to your Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sungguh kami banyak bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada semua karena Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, Komisi Profesi pada malam hari ini. Kami rindu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memimpin setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ini pelan, tapi nanti di video kalau nggak kedengeran samar-samar nanti tetap ada ya. Puji Tuhan, semoga profesi ini sudah ya mendengar khotbah dari minggu ya kemarin Bapak Pastor Pangeran, dan kemudian ada materi juga yang sudah di share ya. Jadi sedikit banyak masih apa ya, alur-alur materinya masih teringat lah begitu ya. Terima kasih. Ini ada Timo, Michelle, Amel, Elizabeth, Bang David, kami, terus kemudian Bang Riki, ada Kakak Siska, Bang Oto, Putri, Cici, dan Sheila ya. Dan yang lain masih ada kesibukan, kita doakan supaya tetap bisa ngikutin indahnya suasana hari ini. Seneng saya. Kita sampai jam berapa ini? Kemarin tuh sampai lumayan loh, kita lewat sini loh. Tapi kita lihat sini, kita udah di sono, jadi nggak bisa turun. Puji Tuhan. Oke ya, kita sedikit agak ngawang-ngawang, tapi tadi kita cek tadi untuk suara di video jelas. Nah, ini istriku udah ngomong serta sate ini, karena suka sate ya. Nah, puji Tuhan teman-teman semuanya, profesi yang dikasih oleh Tuhan, kita sedikit
belajar tentang bagaimana peristiwa, sebuah histori, sebuah biografi tentang Yudas, ya. Nah, tentunya kita melihat bahwa sesuai dengan pembacaan kita malam hari, saya membacakan ya, supaya tidak usah bersama-sama, tapi saya membacakan di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5 ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusanmu dengan kami, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Markus 3 ayat 13 sampai 15 dan 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kita melihat bahwa di sini ada sebuah cerita. Jadi teman-teman profesi yang dikasih oleh Tuhan, bahwa cerita hidup itu selalu ada. Jadi makanya di sini saran saya adalah kita tidak akan memfinishkan orang, kita tidak akan menjat orang di hari ini, karena dunia berputar, ya. Nah, kisah tentang Yudas ini sudah telak kita bisa nilai karena sudah selesai. Kita belum selesai, saya belum selesai. Tetapi Yudas dalam cerita ini sudah selesai, dalam artian mulai dari sebelum murid sampai jadi murid, sampai menjual Yesus, sampai digantung diri, itu sudah finish. Jadi kita bisa menilai kalau sudah finish, begitu ya. Nah, di sini ada di dalam ayat yang ke-13 itu bicara mengenai panggilan ilahi. Kemudian di situ juga dilanjutkan dengan sebuah tujuan hidup Yudas yang memang jelas-jelas menjadi murid Yesus, kemudian diperlengkapi oleh sang guru sendiri di situ. Nah, selain itu juga dia kan dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang visi misi semangatnya itu sama. Nah, dalam materi ini kita diperlihatkan bahwa ternyata punya latar belakang yang begitu luar biasa itu tidak menjamin, ya. Jadi kisah-kisah yang sudah kita baca tadi dalam materi ini seharusnya tidak, gitu ya, seharusnya tidak. Tetapi di sini memang ada yang kita pelajari, ya, kita belajar. Nah, saya katakan bahwa kita belajar itu tidak cuma untuk berhasil. Ada seorang di motor, kalau misalnya di Sentul itu apa? Motor apa itu? Di sirkuit itu. Jadi mereka itu tidak cuma belajar untuk bisa menyela orang, pemain lain atau rider lain itu ketika di tikungan, ya, itu yang paling ini. Tetapi mereka juga ternyata belajar untuk jatuh yang baik, gitu. Jadi saya melihat orang-orang perkasa itu justru bukan orang yang tidak pernah jatuh, betul nggak? Dari tokoh yang mengalami kesuksesan yang kalian ini masih keinget saja kalau ngomong tentang ini tokoh siapa gitu, ya? Ada nggak tokoh favorit gitu? Yang tokoh ini pastinya enggak langsung sukses, tetapi pasti ngalamin kepahitan hidup. Pasca itu dia sukses. Yang langsung terbersit siapa? Ada? Siapa angkat tangan? Contohnya gini deh, Colonel Sanders, itu apa itu? KFC kan? Nah gitu maksudnya. Jadi bagaimana ini orang jualan ayam dikala, nah ternyata nggak populer itu ternyata pada awalnya. Tetapi ketika itu diteliti, itu terus setia gitu ya, berjuang, dia malah harga jual trending itu di mana orang nggak melakukan itu, atau kalau di menu itu, di mana menu itu tidak orang buat, tetapi kita yang buat, termasuk waktu itu. Terus kemudian mengenai ayam ini, bagaimana sampai mendunia, jatuh bangunnya ada. Nah, ada nggak tokoh yang favorit, yang sekuler aja dulu?
Ada nggak? Jangan tokohnya Yesus Pak. Ya, ya. Yang lain dah apa? Kalau Sheila apa? Bob Sadino. Kalau kita ngomong itu langsung celana pendek. Nah gitu. Tapi saya belajar gini. Kenapa Bob Sadino itu ya meskipun celana pendek tapi tetap mulia ya. Dia mau di mall di mana tetap dihormatin orang. Kalau kita nih pakai celana pendek, orang gila nih, kan gitu ya, kira-kira gitu. Kenapa? Karena orang menghargai bukan celana pendek, tetapi bagaimana dia tetap menghargai sebuah simbol celana pendek yang berjuang saat itu, yang harus pakai sandal. Ya nggak mungkin orang berjuang dengan yang begitu berat pakai dasi, enggak. Jadi dia ingin tunjukkan kepada kalian ramai, saya berjuang itu dengan ini, gitu. Dan bahkan ada beberapa orang yang sudah sukses, sepeda ontelnya tetap ditahan, tip recorder lama tetap ditahan, termasuk foto-foto gitu loh, waktu berjuang. Kalau kami dulu sempat mempublikasi itu rumah kami yang roboh karena angin puting beliung. Kalau di Lampung itu dulu masih kayu, bambu gitu. Itu ada. Terus kemudian nenek saya yang meninggal habis itu hidup lagi. Dia duduk di peti tempat dia seharusnya dimakamkan. Tempat dia untuk dipakai gitu. Dia duduk di situ difoto. Cuma nyeselnya foto itu hilang. Gitu ya. Nah, ada lagi Bob Sadino. Nah, kalau Bob Sadino menurut saya apanya yang menginspirasi? Yang menginspirasi gimana dia susahnya sampai dia ke titik yang paling titik kesuksesannya, tapi dia nggak lupa kalau dia masih saat itu. Bahkan kayak kalau misalnya ini sekarang ini saya gitu kerja, pasti maunya pemainnya yang paling bagus, yang stylenya yang lebih bagus dari sebelum kerja. Tapi dia stylenya aja masih sama-sama aja gitu, kayak oh ya udah gua dulu saya dulu waktu berjuang stylenya kayak gini mas, ketika saya udah sukses saya mau ganti yang lebih bagus-bagus lagi gitu, kayak ciri khasnya dia gitu. Nggak lupa kalau misalnya dia tuh pernah berjuang dengan style kayak gitu sampai dia sukses dengan style kayak gitu. Iya, ya betul. Jadi tapi kita sebagai rekan profesi jangan niru dalam artian ya pendek aja. Enggak, karena Bob Sadino itu memulai dengan yang tidak formal. Dia nggak ada di bawah siapa-siapa. Kalau kita di bawah siapa-siapa, main pakai baju apa, kita akan disalahkan begitu ya. Itu ya. Kemudian ada yang lain mungkin dari kelompok deretan sini. Misal apa? Yang tokoh yang paling ini? Ya. Siapa tahu Jack Ma? Kisahnya. Ya. Ya. Jadi oke, sebelum lanjut, jadi tokoh itu yang dipelajari bukan saat dia menterengnya, enggak. Kalau misalnya orang upload atau foto tentang kemewahan dia, orang ya udahlah memang dia punya. Tetapi yang kita pengen belajar itu saat dia jatuh kayak gimana cara bangkitnya, gitu. Ya. Jadi kita ini sebenarnya anak-anak muda itu beruntung memiliki figur yang tidak usah kita ngalamin, tetapi kita bisa baca, kita bisa contoh, gitu. Nah kemarin ini kan booming ya film Jesus Revolution. Nah saya berpikir ini ada satu kelompok tim rohaniwan dan bersama timnya juga nonton, jadi membuat saya harus tahu. Tapi lucu, jadi memang kami berdua ada Rahel sama mamanya waktu itu pas ada di situ nemenin. Terus kami nonton cuma 12 orang di Detos tuh. Iya. Jadi bayangkan, wah kita enak banget tuh kayak menguasai semua. Jadi 12 orang persi murid Yesus, kita pandang-pandangan aja. Nah, dari sini kita melihat memang yang saya kritisi itu kenapa latar belakang dari tokoh itu tidak ditunjukkan dulu. Tiba-tiba udah sosok kayak Yesus gitu ya. Terus kemudian akhir setelah
tokohnya agak lupa, antara Pak Pendeta sama yang Yesusnya itu ya, waktu konflik itu berakhir damainya nggak dikasih. Nah takutnya anak-anak remaja, pemuda itu yang dilihat kan bagaimana ciumannya, bagaimana konfliknya. Nah, akhirnya ya di dunia rohani juga konflik juga. Tetapi akhir cerita itu sesungguhnya itu ketemu lagi, ngetim lagi. Nah akhirnya mereka tetap misi itu jadi dua ini misi tetap dijalankan. Nah kita melihat di sini bahwa dengan melihat tokoh atau penokohan atau perilaku itu kita belajar banyak. Nah sekali lagi untungnya itu kita sebagai anak-anak muda, kita nggak usah mengikuti dalam artian sama persis cerita mereka, tetapi kita cuma belajar daripada gini. Kalau kita di jalan ada orang jatuh, kenapa dia jatuh ya? Oh ternyata dia remnya rem depan. Nah berarti buat belajar kita apa? Oh berarti kalau saya jangan begitu. Ini kan pernah jatuh nih di situ kan? Di mana? Si Sela. Oh di sana, Pasadena. Oh Siska ya? Oh sorry. Oh iya. Oh iya Hermina. Dia pernah jatuh. Tapi kata orang gini. Jadi yang pertama, kalau orang itu pernah ngalamin jatuh dari kendaraan, dia hati-hati. Tapi ada yang paling parahnya dia nggak berani. Ya, nggak berani nyetir itu atau mengendarai itu. Tetapi ada yang kedua itu malah lebih berani. Karena apa? Punya pengalaman. Dan bahkan ada di travel bus atau apa itu dicari orang-orang sopir, driver yang pernah nabrak. Apalagi yang pernah nabrak dan orangnya meninggal. Karena apa? Itu ada satu beban. Berarti saya mesti hati-hati kalau bawa bus ini supaya nggak nabrak orang begitu ya. Oke, jadi sekilas itu saja mengenai sebuah latar belakang. Nah gini, jadi Yudas itu memang memiliki latar belakang di kelompok orang Yahudi yang berpikirnya Mesias itu tidak seperti kebanyakan yang orang nilaikan bahwa itu adalah yang bisa mengalahkan secara fisik begitu. Jadi ketika suatu peristiwa itu mengharuskan Yesus itu untuk ada di bawah, dia nolak secara pribadi. Dia nggak mau terima itu. Makanya dia alat uji. Ujiannya apa? Nggak apa-apa. Buat jual guru gua, habis itu nanti kan mengadakan action. Ngerti nggak? Jadi action itu yang kepengennya mengukuhkan si Yudas ini, nih loh, guru gue ini emang benar-benar sakti nih. Gitu. Jadi itu adalah sebuah kesalahan dogma lah istilah kata. Makanya pengajaran penting. Itu ya yang pertama. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua, kita melihat bahwa sesungguhnya yang dipikirkan oleh murid itu masih dalam kerangka tolok ukur manusia. Kalau saya tanya gini, kenapa kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Kadang logika kita nggak bisa nerangin itu. Iya kan? Siapa yang pernah ditatangi oleh Yesus Kristus? Oh nggak mimpi dah. Dan rata-rata hampir 90 orang itu jarang. Kecuali dia ada gambar Yesus tiap hari dia liatin kebawa mimpi. Itu beda. Ya itu beda. Makanya saya nggak percaya ketika ada orang gini, Pak Sigit, saya tuh pengen cari kehendak Tuhan, pasangan hidup saya siapa? Caranya gimana? Melalui mimpi, Pak. Oh bener kamu mimpi? Iya. Nah saya tanya latar belakangnya gimana? Ya foto orang yang saya suka saya liatin. Saya liatin mulu. Ya apapun itu ya bisa ke mimpi-mimpi kan gitu loh. Dan suatu kali ada lihat ular di jalan menjelang ke rumah itu. Sampai di rumah korden itu kayak ular. Ikat pinggang papa itu kayak ular. Apa yang terjebak itu kayak ular gitu. Karena kebayang-bayang. Enggak, saya nggak percaya dengan cara seperti kecuali gini. Dia nggak pernah mikirin itu
dia nggak pernah ngebayangin itu, dia nggak akan melihat itu, tetapi dikasih sebuah mimpi. Nah, istriku ngalamin tuh cerita ini lucu nih, ceritanya lucu nih, gitu. Udah Coba. pernah kan ya ke Putri ya? Yang lagi di luar negeri ya bukan? Iya, saya mimpi tiba-tiba di dalam mimpi. Gak apa-apa. Tiba-tiba di dalam mimpi itu saya sama Pak Gem tuh udah di USA. Namanya juga mimpi, tapi ini beneran kenyataan. Nggak kenyataan dalam mimpi gitu kan. Iya, USA. Tentunya saya ketemu sama temennya Pak Gem, namanya Bung Wemi. Bung Wemi tuh WL-nya Pak Ade Manuhutu dulu ya di Bandung. Nah terusnya, udah sampai, udah. Saya tanya sama Bung Wemi, Bung, ini di mana? Di USA. Hah? Emang ada bacaannya juga di kota Cannon, dia bilang gitu. Cannon City, dia bilang gitu kan. Oh iya. Tapi memang kayak nggak kayak begini sih, pokoknya Eropa banget. iya gitu loh. Tapi tujuan kita berdua tuh diajak ke taman bunga, dan di situ memang benar, di taman bunga itu pas udah nyampe kan banyak bunga, terusnya ada gitu kita melewati kayak aliran air tapi lewatin jembatan, akhirnya kita sampai ke taman bunga. Nah saya tanya lagi, ini di kota apa? Cannon, dia bilang gitu, Cannon City. Ya udah gitu mimpi saya habis. Saya terbangun, saya buka Google. Saya nggak doa, saya buka Google. Ternyata Cannon City tuh ada di Google, di USA tuh ada gitu loh. Jadi saya kaget setengah mati sih waktu abis bangun tidur itu kan. Padahal sebelum mimpi saya kan nggak pernah inget kota ini. Bahkan seumur hidup saya tuh saya nggak tahu ada kota ini gitu kan. Apalagi di USA gitu kan, nggak pernah. Jadi tahunya di dalam mimpi itu. Dan udah bangun, terusnya ada gitu saya Google. Dari picture. Dilihat dong. Itu tuh, tadi tuh saya kayaknya ada di situ tuh, di belakang bangunan itu. Terusnya saya searching lagi gitu kan. Ternyata kota itu memang banyak taman juga. Aduh Tuhan, udah matiin. Kenapa begini ya? Ya, terusnya saya kan ngomong sama anak-anak teens, siapa yang bisa mengartikan mimpi gitu. Saya gitu, pokoknya ada yang nunjuk tangan. Ternyata pas saya bilang itu kota Cannon, mereka searching, ini apa Canon ini kamera, dia bilang gitu kan. Ada yang bilang itu, jadi ngebanyol lah jadinya. Si Kartika itu ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang bisa mengartikan mimpi saya itu? Intinya ada mimpi-mimpi yang memang kita nggak pikirkan sebelumnya. Saya belum pernah tahu loh itu kota itu. Dan memang ada, ternyata ada memang kota kecil ya di USA gitu kan. Dan saya Amsterdam tuh di situ gitu. Emang gak populer kan? Gak populer, ternyata ada gitu. Dan belum pas saya terpecahkan Google itu mirip banget di mana saya berdiri dan ketemu Bung Wemi gitu loh. Dan diajak ke taman bunga itu. Saya pada waktu itu kemarin sempat merinding juga sih, tapi tetap ini Tuhan maksudnya apa gitu kan. Tetap sampai sekarang tuh saya tanya, Tuhan ini maksudnya apa gitu kan. Ya nanti deh bersambung maksudnya apa. Ya, maksudnya ini cuma penggambaran bahwa ada mimpi-mimpi yang memang ada orang suka mimpi, tapi ada orang yang nggak gampang mimpi. Sekali mimpi kayak firasat, kayak kejadian gitu, ya. Nah, jadi kembali kepada Yudas ini bahwa ini seharusnya murid ini berpikirnya secara doktrin. Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan, kenyataan, tarik garis lurusnya seharusnya bisa kan. Tetapi dia menariknya dengan cara yang agak berbeda. Pengharapan seperti Mesias Raja yang bisa dengan pedang perang begitulah. Tetapi ternyata itu ya salah satu yang diprediksi menyebabkan Yudas ini jadi patah lah di situ ya. Nah kemudian yang kedua adalah tentang sebuah penderitaan tadi kan. Jadi dia berpikir Mesias Yesus ini nggak boleh begitu, nggak boleh menderita dan sebagainya, termasuk yang
salah satu murid yang dibilang, nyahlah iblis, sekarang engkau telah memikirkan apa yang manusia pikirkan. Nah gitu. Nah, kita belajar di sini teman-teman semuanya, kita menyadari bahwa pengikut Tuhan Kristus itu memang ada penderitaannya. Ya. Nah, jangan sampai salah mengerti di sini. Jadi sesungguhnya ada sebuah penderitaan yang memang betul-betul bertujuan untuk memperbaiki hidup kita, yang sebagai keturunan orang berdosa itu harus diperbaiki supaya nanti layak masuk surga. Gitu loh. Supaya di pruning, kalau pohon anggur itu di pruning, kalau cengkeh itu kan ada ya. Jadi dipotong-potong, atau pohon jambu yang nggak akan produktif dia potong. Nah, dalam hidup kita ada nggak yang nggak produktif untuk rohani kita? Nah, itu pengen dipotong. Nah, itu nanti jatuhnya penderitaan. Kita menderita. Yang seharusnya kita bisa nyombong, akhirnya kita ketemu dengan orang yang lebih sombong. Yang seharusnya kita bisa menguasai, ternyata ditemukan dengan orang yang lebih menguasai kita. Yang tadinya ngebos, akhirnya harus dibosin. Nah gitu. Jadi membuat kita, ini kok nggak enak gitu loh. Makanya pengen hidup bebas. Seperti di film itu, kaum hippie itu ya. Jadi dia pengen bebas begitu. Nah kemudian kita berpikirnya bahwa ya, kalau memang itu memang ada salib yang harus kita tanggung. Ya. Jadi dalam Matius 16 ayat 24 ayat 27 itu memberikan pencerahan kepada kita. Yesus berkata pada muridnya, setiap orang yang mengikut aku, mau mengikut, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Jadi memang harus ada penyangkalan diri kita. Nah, gini, kalau everything is okay, kita bisa mencintai seseorang, menyayangi seseorang. Kayaknya orang berkata semua orang bisa. Ketika tidak hujan deras, kita sanggup untuk nyampe ke gereja, kayaknya semua orang bisa gitu ya. Nah, tetapi kita ini, saya pengen teman-teman profesi juga menyadari bahwa ada bagian daripada ibadah pelayanan kita yang nilai korbannya mesti ada. Bawa korban syukur kan gitu ya. Nah, ini sudah masuk nggak di dalam hati kita bahwa sebenarnya pelayanan ibadah ikut Tuhan itu memang harus nilai pengorbanan yang harus kita berikan. Nanti jatuhnya kita menjadi pelayan-pelayan yang memang betul-betul kita melayani orang lain. Siapa yang di front office nih? Front office. Yang pernah di front office, kecuali istriku ini. Tempat itulah tempat orang marah-marah, dan kita dituntut itu tetap baik, kan gitu ya. Nah, kita itu sebagai pelayan itu kayak, aduh. Nah, makanya kalau cara cari harga diri kayaknya salah deh tempat kita kalau di situ. Jadi lebih apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan di rumah Tuhan, lebih ke situ, bukan apa yang saya dapatkan itu. Dan di sini forum ini saya terima kasih untuk kaum profesi yang sudah support belakangan ini untuk pelengkapan kita, itu luar biasa. Dan terakhir saya menjadi lega karena kemarin sempat ya mau cari kabel itu, ternyata memang udah ada solusi. Nah, Bang David tanya, Pak Gem, kalau kita beli yang 500.000 ini, yang HDMI itu, jamin nyala gak? Waduh, saya bukan Tuhan, saya pikir nanti kalau jatuhnya nggak bisa juga, kumaha iya gitu kan. Akhirnya saya teringat 2 tahun lalu itu saya beli itu isi untuk share itu loh, untuk mirroring. Nah, case itu kan. Wah, saya pernah itu. Akhirnya saya cari di itu. Oh iya. Nah, ternyata TV yang kalian beli itu memang sudah smart. Nah, kalau tipnya smart, apakah orangnya smart? Enggak. Nah, gitu masalahnya. Kalau terlalu smart, ya malah kita bingung mengoperasikan, ngapain begitu loh. Nah, akhirnya saya lihat laptop juga smart. Jadi, akhirnya bisa nyambung. Ya, jadi puji Tuhan untuk itu. Jadi, sudah bisa. Gitu ya. Nah, jadi memang harus ada yang kita tanggung. Tetapi berpikirlah gini ya. Saya ingatkan begini. Kalau kita dalam bentuk apapun, kalau kita itu sedang bahagia, itu apapun korban kita tidak pernah kita hitung-hitung. Tetapi saya ingatkan, pada saat kita sudah mulai kecewa, kita akan hitung jasa. Ngerti nggak? Misalnya kita pernah temenan sama orang gitu ya. Nah, omongan kita apa? Aduh, saya nggak bawa uang nih. Ya udah, gua yang bayarin, bener nggak?
Wah, yang traktir itu, waduh, rumah saya jauh gimana? Oh, tenang saja, saya yang nganter. Meskipun dia mesti muter arah, balik arah gitu ya. Tetapi ketika mereka sudah mulai pecah, mulai itu udah saling menuntut di situ. Nah, saya minta kepada kita sekalian punya kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, itu bukanlah nantinya untuk dihitung seperti itu. Dan kita lumayan mempraktekkan itu luar biasa. Saya tidak pernah mendengar sejak saya kecil pelayanan itu yang jemaat itu nanya-nanya kolektor dia waktu itu. Ada nggak kepikiran begitu? Aduh, Pak Gembala, saya mau keluar kota ini, bisa nggak apa yang saya udah kasih itu kira-kira waktu itu 1000 gitu? Enggak. Karena apa? Karena nilai pengorbanan itu ya sudah memang dilakukan untuk itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi apa yang kalian korbankan tidak akan pernah sia-sia. Kalian bisa beli TV itu bahkan lebih mahal. Tetapi ketika TV itu rusak, yang di gereja juga rusak, sama-sama rusak. Karena kalau misalnya teman-teman yang tua bilang gini, Pak Gembala, kita beli-beli ini pasti nanti nggak rusak. Nah, bingung lagi saya jawabnya tuh. Nah, kita beli sound system misalnya sekitaran sekian. Nah, di tempat lain itu sekian itu cuma dapat mic-nya. Nah, kita sudah dapat yang gedenya gitu loh. Nah, kita berpikir ini nggak bakal rusak, ya kita nggak bisa jamin kan. Tetapi gini, waktu itu nanti sama-sama rusak, tetapi kita sudah menginvestasikan sebuah nilai di dalam kerajaan Tuhan. Gitu loh. Jadi nggak ada yang rugi begitu ya. Nah, ini yang saya kasih kepada kita sekalian bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengorbanan. Yang kedua adalah cinta uang. Nah, cinta uang sama butuh uang beda. Cinta uang ini tujuan. Tetapi kalau butuh uang itu adalah kendaraan. Ya. Jadi kami pernah bekerja dan ternyata memang uang itu ya, kalau hari ini saya katakan bahwa sesuai dengan kebutuhan kita. Bang Oto Putri nanti akan masuk kepada fase ini, dan waktu itu saya pun sempat di fase nggak berani menikah, nggak berani. Saya sebagai pengerja gereja nggak ada punya modal. Akhirnya ketua kantor bilang gini, Git, kalau kamu nunggu sampai punya modal, kamu nggak nikah-nikah. Terus gimana dong? Ya udahlah, imani aja, mulai aja bergerak. Dan Tuhan memang kasih berkat. Demikian pula kan ya, kita berjuang waktu itu. Untuk memulai tidak gampang, tetapi harus dilakukan. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita betul-betul memang hidup yang lurus saja lah, Tuhan akan peliharakan kita. Tuhan akan peliharakan kita. Jadi sampai ya kami bisa menikah. Nah, waktu kami masih bekerja, ya ada yang nempel waktu itulah. Nah, kemudian ya nggak bisa yang namanya menjadi kaya raya. Kita jadi karyawan memang bisa kaya raya. Kalau bisnis mungkin bisa jual lele gitu ya, usaha lele. Tetapi saya pikir nggak bisa. Tetapi gini, saya katakan begini, jangan takut. Waktu di pekerjaan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Karena waktu orang punya gaji, kita fasilitas akan dinaikkan. Betul kan? Kalau gaji kita sudah 5 juta, pasti belanja di kantor kita untuk jajannya akan beda. Waktu 2 juta. Ya. Nah, tetapi ketika kami sudah tidak punya gaji, jalan tuh gitu. Nah, gitu loh. Jadi maksud saya adalah bahwa uang itu bukanlah sesuatu yang pengejaran yang kayaknya enggak. Orang sampai punya mobil itu supercar sampai berapa tetap kurang, karena manusia itu 1 cukup 2 kurang. Pasti begitu. Itu orang tua Cina itu sudah mensurvei orang 1 cukup 2 kurang gitu. Kalian punya sepeda 1, wah itu dibersihin terus. Punya 2, mulai ini diabaikan, mulai ini kurang lagi, mulai ini pengennya yang lagi gitu. Nah, makanya di sini jangan pernah ada nambah dulu baru kita bersyukur atau enggak. Tuhan akan peliharakan itu ya. Nah, anehnya lagi adalah
rasa cukup atau maksudnya KKM cukup itu betul-betul terjadi atas orang-orang yang percaya bahwa waktu butuh 2 juta memang ada, waktu 5 juta ada. Nah Pak, kalau misalnya pas nggak ada uang gimana? Saya ngitungnya, kita setahun 2 tahun kita nggak pernah masuk rumah sakit, itu anugerah Tuhan. Daripada orang dompet tebel terus, tetapi misalnya setiap bulan, setiap minggu ada keluar dari situ, atau kendaraan kita yang nggak gimana-gimana pecah ban, nggak tahu mesti turun mesin, itu kan kita berpikir, kenapa ya? Kita punya banyak, tetapi keluarnya juga banyak, kan begitu. Nah berarti keputusannya adalah bahwa semuanya itu Tuhan sudah atur bagi kita, gitu loh. Jadi baik, nanti akan menyesuaikan. Kita manusia yang beradaptasi, nanti gampang kok, bisa itu ya, tetap bisa. Puji Tuhan. Nah yang terakhir ya, kita melihat di sini bahwa cinta uang itu memang nggak boleh. Kemudian si Yudas ini tidak mau bertobat. Ini terakhir ya. Jadi pertanyaan teologi gini, kenapa ya kalau Tuhan Yesus itu tahu bahwa Petrus sama Yudas mau nyangkal sama jual, kenapa mereka tetap dipiara sebagai tim murid, kan gitu. Nah kalian pernah nggak satu tim itu yang memang aduh kenapa ya, nah begitu dalam dunia pelayanan pasti ada begitu, dan kita berpikirnya sudahi saja begitu loh. Karena apa? Manusia itu berakhir ketika memang sudah mau menjemput. Teman-teman semuanya masih punya kesempatan gitu loh. Jadi nanti suatu saat ketika ada sebuah kesalahan, kami pun lah ya istilah kata mengalami kesalahan, itu bukan akhir segala sesuatu ya. Jadi Yudas itu masih diberikan kesempatan, karena gini, waktu Petrus nyangkal dia nggak langsung mati kan, waktu Yudas jual itu juga nggak langsung mati. Jadi terbuktinya di Petrus, waktu setelah menyangkal ayam berkokok, Petrus bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan melecehkan orang yang pernah jatuh, karena ketika mereka diangkat Tuhan itu luar biasa. Penjagaannya, rem gas kehidupannya lebih hebat lagi ya. Tapi Yudas ketika sudah tahu, wah ini udah nggak ada pengharapan, dia buang uangnya itu, kemudian dia gantung diri, nggak ada kesempatan. Makanya iblis pengen menggoda, ketika sudah patah arang, patah di jalan, bunuh aja jiwa gitu. Kita nggak boleh. Satu saat teman-teman akan menghadapi titik terendah, nggak tahu pernah atau kita akan sempat akan ngalamin, tetapi jangan pernah berhenti untuk berjuang, itu ya. Jadi kalau memang kita tahu bagaimana orang jatuh, dan kita harus tahu bagaimana orang bangkit. Amin ya. Jadi saya pengen melihat profesi adalah generasi yang memang cinta Tuhan, bisa memiliki filter yang luar biasa di dalam sebuah pelayanan yang kita cintai ini. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan malam hari ini. Kita mengucap syukur, kita doa ya. Setelah doa nanti saya serahkan kepada kalian semuanya. Kita akan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di suasana yang berbeda. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh bersekutu di area yang berbeda dengan situasi dan juga sesuatu yang lumayan membuat kami fresh kembali. Dan bila teman-teman kami tetap ada dalam kekuatan anugerah Tuhan, mereka capek bekerja, dan mereka juga pandai berhitung, mereka pandai menabung, dan mereka boleh kokoh berdiri iman kepada Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan semaksimal untuk Tuhan. Supaya mereka juga menjadi produktif dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, itulah harapan gembala dan juga jemaat. Dan biar ini bukan merupakan beban buat mereka, tetapi mereka tetap mengucap syukur untuk posisi ini. Dan biarlah mereka semasa masih produktif menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesama, bagi gereja Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati mereka, kesehatan dan juga berkat yang melimpah.
Kemuliaan bagi Tuhan saja, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan jalankan korban persembahan, setelah itu nanti langsung ditutup sama Bapak Gembala. Kita tidak ada doa sama. Baik. Kita doa persembahan dulu. Silakan. Dan mata sampaikan. Semoga kami akan memberikan yang terbaik. Yesus kiranya dalam kehidupan ini Tuhan, kesehatan serta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan Langsung pengumuman aja kali ya. Iya. Oke, jadi langsung di pakai apa? Iya. Ini apa? Oh, pakai ini ya? Iya. Ada pengumuman untuk ibadah Padang? Untuk profesi? Oh iya, kemarin di profesi dari Kak Siska kemarin udah ditugasi, ada perkembangan tugas-tugasnya, tiketing ya? iya tiket. Tiketing. Nanti ke sana duluan ya. Iya, untuk profesi datangnya kumpul di gereja jam 6. Ada sekitar kan profesi bawa motor semua. Ya. Dan itu nanti profesi kumpul jam 6 pagi di gereja, baru berangkat ke sana untuk ngatur perlengkapan sama yang perempuan untuk ngatur tiket. Nanti misalnya angkut pertama datang dihitung dulu berapa orang di dalam, baru kita pesan. Takutnya nanti kan nggak sesuai namanya tuh nggak seorang gitu. Jadi itu per angkot, angkot di dalam ada berapa orang, kita pesan tiketnya langsung masuk. Baru angkot kedua, angkot ketiga sampai angkot keempat. Ya. Jadi untuk profesi sih saya dinamikanya nanti kita ikutin saja. Lebih kepada seperti tim inti, artinya bisa jadi di sesi tertentu kan bukan tugas profesi gitu ya, tetapi karena kita ada di energi dan juga yang bisa ke sana kemari, ke orang tua, ke anak dan sebagainya, nanti sukarela aja ya kalau misalnya dibutuhkan Bu Gembala untuk memanage ini memanage itu. Dan kalau tidak berubah, Pak Saf kemarin sudah ngobrol untuk minggu itu kita survei ya, Minggu ini sekalian yang rider motornya nanti kan, oh iya lewatnya yang mudahnya di sini atau apa gitu ya. Dan yang perlu dipikirkan kalau seandainya hujan gitu ya, kalau motornya bagaimana gitu. Itu ya. Nah, jadi untuk ibadah Padang begitu. Kalau sudah semua udah, nah puji Tuhan memang sudah nembus pendanaan, sudah oke untuk ini, dan saya bersyukur, puji Tuhan untuk itu semuanya. Dan kemudian untuk perlengkapan ibadah untuk speaker juga sudah kita ada itu. Jadi nah di Padang itu pasti nanti ada insidentil yang spontan, yang namanya orang banyak ya, nggak tahu apakah nanti Ibu Gembala juga atur itu, apakah game dan lain sebagainya itu duluan yang mana, atau tiba-tiba redup hujan, atau tiba-tiba panas banget, nah gitu ya, karena ada outdoor dan juga indoornya. Itu saja sih untuk ini. Oh iya, kemudian gini Bang Onto ya, untuk lagu itu kan iya untuk gerakan senam ya, gerakan senam, karena nggak tahu itu lagunya susah dimengerti atau tidak, tetapi saya belajar menghitung 8 kali 2 gitulah, 16 gitu, supaya misal dari tim dancer nanti yang dipikirin sama Putri itu adalah yang paling nggak bisa nari siapa di kita itu, contohnya saya lah. Nah kalian berpikirnya Pak Gembala bisa ngikutin nih gerakan. Kalau nanti susah ya kita yang capek sendiri, orang cuma nonton doang karena susah diikuti ya. Jadi jangan pedulikan itu isi lagunya, karena misalnya dia pergi untuk kembali, perginya atau kembalinya nggak usah diiniin gitu loh.
Jadi yang penting bisa gerakan gitu ya. Itu ya, supaya minggu ini bisa di syuting, kemudian bisa di upload. Gerakannya kira-kira begini, itu ya. Oke. Ada lagi ya? Udah ya, oke. Itu saja kalau pengumuman dari profesi ada. Iya kemarin ke puncak. Mana foto-fotonya? Aduh, kalau saya nggak ikut fotonya nggak ada. Makanya ajak saya supaya bisa foto. Tapi enak kemarin ya? Iya. Kendalanya apa? Cuaca bukan? Hujan doang, Hujan jadi ya? nyetak di satu tempat aja. Ya, iya. Tapi enak tempatnya ya. Iya. Kita lagi lihat-lihat itu di daerah Sukabumi. Sukabumi itu mirip ke puncak sih, mirip ke puncak Pasir ke sini. Tapi itu lumayan banyak. Kalau pakai motor tuh pas tuh. Apalagi yang Pak Tri Pernasi itu, jembatan gantung itu. Wah pasti rame itu. Ya. Nah oke, sekali lagi kami terima kasih untuk semuanya. Dan setelah ibadah Padang kita konsentrasi untuk Bang Oto, kalau misalnya dinyanyi di jemaat bisa nggak ya? Bisa ya, kita coba ya. Minimal perkenalan gitu ya. Oke, ini perjamuan kudus supaya semua jemaat mengikuti perjamuan kudus untuk penguatan bagi kita. Oke, itu saja. Tutup. Ya, oke kita akan doa ya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, berkati Bang Riki, Kak Siska, Bang Oto, Putri, serahkan untuk Cici dan juga Sheila, kami serahkan Michelle, siapa? Timo, dan juga misalkan Amel, Sabet, Bang David, dan bilah mereka menjadi pelopor bagi pekerjaan Tuhan. Tentunya banyak nilai-nilai korban yang mereka harus lakukan, dan kami mendoakan supaya hati kami tetap tidak merasa terhakimi, merasa terhitung, dan merasa dibebani Tuhan. Dan bila kami melihat dan kami mensyukuri kalau kami masih bisa bekerja, itu adalah anugerah Tuhan. Betapa sulitnya mencari sebuah pekerjaan, sudah dapat pun kadang-kadang situasi tim kerja juga kurang kondusif dan lain sebagainya. Tapi bersyukur biarlah Tuhan peliharakan mereka supaya pekerjaan tetap lestari kepada mereka, dan mereka tetap diberkati terus meningkat dari setiap masa ke masa Tuhan. Dan biarlah malam hari berkat Tuhan untuk kaum profesi yang sudah hadir, dan kami mendoakan yang tidak bisa hadir, Richard, kami serah dalam tangan Tuhan, dan yang lain Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini, Tuhan akan tetap menolong mereka untuk bisa bergabung bersama-sama. Peran mereka dalam ibadah Padang diberkati dalam kuasa Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan selanjutnya. Ada namanya. Ya, kita sudah selesai. Ya, oke. Kita sudah selesai profesi ibadah. Tapi